bersama Ustazah Wahyu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar rukun iman episode kedua. Nah, rukun iman kali ini, sebelum kita masuk materi ya, kita ingat kembali video lagu yang sudah kita hafalkan. Cekidot. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Kalian sudah ingat kan? Nah, untuk itu kita memasuki subbab baru mengenai rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah maha segala-galanya. Apa buktinya? Lihat ini. Apa? Gunung. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa ini? Pantai atau laut. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa ini? Sawah. Siapa yang menciptakan? Allah. Lalu hewan, siapa yang menciptakan ya? Contohnya harimau. Siapa yang menciptakan? Allah. Kelinci. Siapa yang menciptakan? Allah. Sapi, siapa yang menciptakan? Allah juga kan? Ya. Terus tumbuhan, mawar, siapa yang menciptakan? Allah. Melati, siapa yang menciptakan? Allah. Jadi semua makhluk, termasuk kita sendiri, Allah lah yang menciptakan. Kita diciptakan oleh Allah dengan sempurna, makanya kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua, kita harus iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan patuh kepada Allah. Ya, jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat berjumlah berapa teman-teman? 10. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kita harus yakin bahwa Allah menurunkan kitab kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat sebagai apa? Pedoman hidup untuk umat manusia di seluruh dunia. Nah, kitab ini berjumlah 4. Apa saja? 1. Kitab Zabur. 2. Kitab Taurat. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Nah, siapa saja yang menerimanya? Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, iman kepada Rasul. Artinya apa? Allah mengutus orang yang dipilih untuk diberi wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoi Allah. Rasul ini
berjumlah 25. Berapa? 25 Rasul yang wajib kita yakini. Kalian pernah dengar lagu tentang Rasul? Yang seperti ini, coba kalian nanti dengarkan dan tirukan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Itulah 25 Rasul atau Nabi yang wajib kita yakini. Yang keempat, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh kehidupan di dunia. Hewan, tumbuhan, manusia, dan seluruh isi akan hancur. Itu namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Sedangkan kiamat sugro contohnya gunung meletus, banjir, tanah longsor, ada orang meninggal, itu juga termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi hancurnya beberapa makhluk hidup atau meninggalnya beberapa makhluk hidup, itu namanya kiamat sugro. Kapan kiamat itu terjadi? Hanya Allah yang tahu kapan itu akan terjadi. Jadi, hari kiamat adalah hari di mana hancurnya seluruh dunia dan kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga kita harus beriman dan percaya bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Jadi, kita harus beriman dan percaya bahwa suatu ketika apa yang terjadi pada kita dan apa yang terjadi pada seluruh umat manusia adalah merupakan ketetapan dan kehendak Allah. Contoh takdir atau kehendak Allah, ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Ini merupakan contoh takdir dari Allah. Contohnya, ada loh nenek-nenek yang umurnya 100 tahun belum meninggal. Ada nggak? Ada. Ada loh yang bayi baru lahir tapi meninggal. Ada nggak? Ada. Ada loh yang remaja naik motor ya, terus kecelakaan meninggal. Ada nggak? Ada juga. Itulah contoh takdir. Jadi kita harus percaya dan yakin terhadap takdir Allah, bahwa umur, kematian, jodoh, rezeki semua sudah ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah. Jadi kita harus apa? Menjauhi larangannya dan melaksanakan perintah Allah. Jangan lupa sholat ya, jangan lupa berpuasa ya, jangan bohong sama orang tua ya, berbakti kepada orang tua ya. Jadi tadi kita sudah belajar apa? Rukun iman. Ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Artinya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Allah yang menciptakan segalanya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah. Jumlahnya ada berapa? 10. Benar sekali. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada Rasul untuk disampaikan ke seluruh umatnya sebagai pedoman hidup manusia. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Ya, benar sekali. Yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Allah mengutus manusia atau orang pilihan yang diberikan wahyu untuk membimbing umat manusia. Rasul ada berapa? 25.
Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, di mana akan ada masa seluruh dunia dan isinya akan hancur dan semuanya kembali kepada Allah. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah, di mana setiap apa yang terjadi seluruh dunia ini sudah menjadi ketetapan dan kehendak Allah. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.